Oke anak-anak, ini sekarang kita lanjut ke soal kedua ya. Nah, ini soal kedua masih bahas soal ulangan kita kemarin. Bunyi soalnya, disilangkan padi berbulir bulat, B besar B besar, dengan padi bulir kisut, B kecil B kecil. Sifat bulat, dominan bulat, bulat berarti B besar B besar ya. Berarti sifat bulat itu dominan terhadap kisut. Kisut itu punyanya B kecil. Oke. Keturunan pertama dihasilkan 100% berbulir bulat. Jika F1 saling disilangkan sesamanya didapatkan sebanyak 28 bulir padi. Maka dihasilkan padi bulir bulat sebanyak berapa? Oke, yang ditanyain padi bulir bulat ya. Begitu. Nah, caranya sekarang gimana sih? Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu sekarang soal yang kita baca barusan itu termasuk persilangan apa? Monohibrid atau dihibrid? Tadi monohibrid kan satu sifat, dihibrid dua sifat. Sekarang yang di soal ditentukan ada sifat apa saja. Ngomongin padi bulat dengan padi kisut. Udah ya, itu aja kan? Berarti kalau bulat kisut itu artinya ngomongin apa? Ngomongin bentuk. Berarti hanya ada satu sifat, yaitu sifat bentuk. Bentuk bulat dan bentuk kisut. Nah, sekarang kalau gitu bagaimana cara mencari padi yang bentuknya bulat? Yang dari totalnya bulat kisut itu kalau di total nanti ada 28 nih. Nah, terdiri dari ada bulat dan ada yang kisut. Nah, yang bulat aja itu jumlahnya berarti berapa? Kan nggak mungkin 28 kan? Gitu. Nah, caranya gimana? Harus yang pertama kali, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah apa? Menentukan parental. Ya, atau kita singkat saja P. Oke ya. Nah, parental berarti kan terdiri dari induk jantan yang disilangkan dengan induk betina. Induk jantannya yang mana? Terserah, mau B besar B besar, mau B kecil B kecil. Kita yang mulai dari besar aja ya. Berarti induk jantannya yang B besar disilangkan dengan induk betinanya apa? Yang B kecil B kecil. Oke, setelah menentukan parental menentukan apa? Menentukan gamet. Gamet kita bisa singkat dengan huruf G. Gamet dari induk jantan dulu. Kayak ya. B besar B besar. Homozigot. Berarti kita keluarkan satu aja. Yaitu satu B besar. Lalu yang induk betina. B kecil B kecil. Ya. B kecil B kecil. Berarti kita keluarkan satu saja. Yaitu B kecil. Paham ya? Oke. Sekarang setelah menentukan gamet, menentukan apa lagi? Baru kita tentukan filial. Kalau monohibrid itu lebih simple gitu ya. Berarti kita tinggal silangkan B besar, silangkan dengan B kecil. Hasilnya B besar, B kecil. Nah, B besar, B kecil ini artinya apa? Artinya memiliki fenotip apa? Tadi kalau B besar itu dominan terhadap B kecil berarti dia kan punya B besar. Berarti dia ini adalah keturunan yang berbulir bulat. Berarti padi bulat. Karena dia punya apa? Punya B besar. Gitu ya. B besar itu punyanya bulat. Oke, paham ya? Gitu. Ini adalah F1-nya. Begitu. Berarti pertanyaannya balik lagi ke soal. Gitu ya. Kembali ke soal katakannya apa? Katanya, jika F1 saling disilangkan dengan sesamanya. Berarti kalau F1 saling disilangkan dengan sesamanya, kita disuruh mencari apa? Mencari parental kedua atau P2. P2 ini berasal dari mana? F1 yang disilangkan dengan F1. F1 yang mana? Yang ini kan F1 nih. Kan F1 nih. Ini kan F1 hasil keturunan pertama.
Keturunan pertama dari persilangan B besar dengan B kecil. Hasilnya B besar B kecil. Kalau ditanya parental keduanya, ya berarti kita menyilangkan B besar B kecil dengan siapa? Dengan sesamanya. Sesamanya siapa? Ya B besar B kecil. Paham? Oke, lanjut. Setelah menentukan parental, menentukan apa? Menentukan gamet. Gametnya berarti ya G. Dari mana? Pertama dulu, ini dulu. Ini kan beda ya, yang dinamakan heterozigot. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita harus tulis dua-duanya, nggak bisa seperti ini. Sama-sama nih, dia sama-sama besar, sama-sama kecil. Cukup kita tuliskan satu saja. Tapi karena ini ada dua ukuran yang berbeda, kita tuliskan dua-duanya. Yang satu B besar di sini, yang B kecilnya di sini. Ini untuk yang induk yang ini. Oke? Induk yang ini, anggaplah ini yang jantan. Ya kan? Ini yang betina. Berarti induk betinanya kan juga punya ukuran besar kecil kan? Berarti kita tulis di sini besar, yang ini kecil. Lanjut, apakah sudah selesai? Gitu. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya untuk menentukan turunan berikutnya? Berarti menentukan filial kedua atau F2. Caranya gimana? Atas kali atas hasilnya B besar, koma. Bawah kali bawah, B besar, B kecil, koma. Bawah kali atas, nah ini kan B kecil, B besar ya. Mereka kan sama hurufnya sama ya, sama-sama B, begitu ya. Berarti kita mulai dengan huruf yang besarnya dulu. B besar, B kecil. Karena kenapa? Kenapa kok tadi ada H kecil, H besar gitu. Kenapa ada H kecil, P besar, P kecil begitu ya. Dia tapi H kecil duluan, nggak P duluan karena beda huruf. Yang satu hurufnya H, yang satu hurufnya P. Kalau ini kan sama-sama huruf B. Ya, satu huruf yang sama. Jadi kita mulai dari yang besarnya dulu. Paham ya? Koma. Lanjut, berarti bawah kali bawah. Bawah kali bawah berarti B kecil, B kecil. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih? Kembali lagi kita ke soal. F1 saling disilangkan dengan sesamanya. Didapatkan sebanyak 28 bulir padi. Maka dihasilkan bulir bulatnya sebanyak berapa? Berarti kita tentukan dulu nih fenotipnya. Fenotip dari filial kedua. B besar itu apa? Bulat. Koma. B besar B kecil? Bulat. Ya kan? Kenapa? Karena dia kan punya B besar ya. B besar B kecil yang ini? Bulat. B kecil, kisut. Nah, sekarang kalau diketahui di soal dibilang keturunan kedua berarti F2 itu totalnya semua adalah 28 bulir padi. Ya kan? Ada 28 bulir. Yang ditanya berapa banyak yang bulat. Caranya gimana? Nah, sekarang yang bulat dari hasil keturunan kedua ini ada berapa perbandingannya? Coba kita bandingkan dulu ya. Rasio fenotip. Rasio fenotipnya berarti bulatnya ada berapa? Bulatnya ada 3, kisutnya ada 1. Berarti kalau gitu bulat kan yang ditanya hanya yang bulat ya. Berarti bulat dibagi seluruh jumlah anak kan ada berapa? Ada 4 kan? Ada 1 B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil. Ada 4 dikali jumlah total semua 28. Bisa kita sederhanakan kali 7 sama dengan 21. Berarti berapa banyak bulir bulatnya? Ada 21 bulir bulat. Kalau ditanya persennya, gimana cara persen? Kalau ditanya persen, berapa persen yang bulat? Gitu ya.
Sama aja. Berarti bulatnya ada berapa? Bulatnya ada 3. Dibagi seluruh jumlah anakan. Dikali 100%. Udah. 4 bagi 100 bisa nggak? 25. 3 kali 25 berapa? 75%. Selesai. Paham? Ini persilangan monohibrid. Oke ya, good luck ya untuk teman-teman semua ya untuk asas kita besok. Bye-bye.